Salam kebenaran, selamat pagi teman-teman. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami. Tuhan, terima kasih kami sudah bangun pagi ini dengan tidak kurang apa-apa. Acara kami khusus untuk memuliakan nama Tuhan, seberapapun adanya kami Tuhan. Mari kami ingin memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersentuh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Di dalam Roma 3 ayat 21, manusia dibenarkan karena iman. Nah, itu tadi ya. Kita balik lagi, kita ini dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini dia. Ya, teman-teman, kita diselamatkan karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, ya. Karena perbuatan tidak membuat kita tidak membuat kita selamat. Jadi jangan sombong, oh saya melakukan ini, saya itu, sombong rohani ya. Karena perbuatan kita tidak menyelamatkan, tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, itu dia teman-teman ya. Inilah inti dari pengajaran dari Rasul Paulus. Kiranya Ibu penasehat, Ibu Suryani bisa tambahkan inti pengajaran dari Rasul Paulus. Ya, silakan Bu. Iya, halo. Ibu Yani. Ya, silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Ya, semuanya sehat ya. Hari-hari kita ini cepat sekali berlalu ya, nggak tahu-taunya umur kita sudah tua aja ya. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kita tetap bertekun dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi ya. Nah, saudara yang kekasih, dari penguraian dari Ibu Uti itu luar biasa ya, itu pengajaran dari firman Tuhan ya. Bagaimana Paulus itu seorang Farisi, dia ahli Taurat ya. Bahkan dia adalah sekolah teologi yang paling terkenal pada saat itu Gamaliel ya, paling bergengsi. Jadi dia sangat tekun dan dia mengenal betul yang namanya hukum Taurat. Dan bahkan dia itu adalah pelaku hukum Taurat. Dan dia katakan bahwa untuk melakukan hukum Taurat dia tidak bercacat. Ya, dia tidak bercacat dan dia sangat tekun sekali ya. Hidupnya itu adalah melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara jelas bahwa
dia tidak diselamatkan karena melakukan hukum Taurat itu. Nah, jadi ada pertanyaan kita, lalu untuk apa hukum Taurat diberikan ya, kalau manusia tidak diselamatkan karena hukum Taurat? Nah, saudara, hukum Taurat itu justru diberikan untuk mempersiapkan hati orang kepada Yesus ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa hukum Taurat itu diberikan, yaitu yang pertama itu adalah supaya manusia itu tahu bahwa kita ini adalah manusia tak berdaya, bahwa kita ini tidak sanggup karena kita sudah jatuh dalam dosa dan kita tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukumnya itu, hukum Taurat itu, ya kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu ada 10, tetapi ada lagi yang lain-lain yang ratusan, saudara. Nah, dari 10 hukum Taurat ini, satu aja dilanggar, itu artinya udah langgar semua. Jadi saudara bisa bayangkan ya, satu aja dilanggar, udah langgar semua. Ada yang sanggup? Ya nggak ada yang sanggup lah. Jadi justru hukum Taurat itu menunjukkan, Allah menunjukkan kepada manusia ketidakberdayaan manusia, ketidakmampuan manusia untuk melakukan kebenaran. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Coba kita melihat itu di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14. Roma pasal 7 ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Ya, sebab aku tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat itu rohani, saudara, ya. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi hukum Taurat itu rohani dan kudus, itu perintah Tuhan. Tetapi sayang daging kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa, sehingga kita tidak sanggup untuk melakukan lagi, ya, tidak sanggup untuk melakukan lagi itu. Nah, kita harus tahu juga bahwa standar Allah itu sempurna, saudara. Tidak cacat, oleh sebab itulah kita nggak pakai timbangan. Kalau pakai timbangan udah jelas masuk neraka semua. Jangankan gitu setitik dosa, sekoma dosa aja nggak bisa masuk surga, saudara. Nah itu bedanya, karena Allah kita tuh kudus, Allah kita tuh suci, Allah kita penuh kemuliaan. Dan tidak seorang pun yang dapat mencapai surga itu karena Allah itu mulia, kudus, agung. Dan itu harus betul-betul sempurna orang yang datang ke sana dan harus betul-betul kudus. Ada yang sanggup hidup kudus. Ada yang sanggup, enggak ada. Sebab itulah karena kasih karunia. Dan darah Yesus menyucikan kita, melayakkan kita untuk bisa datang ke surga. Jadi hukum Taurat itu yang pertama untuk menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Dan kemudian yang kedua itu sebagai cermin, ya, sebagai cermin bahwa kita ini nggak mampu. Dan kemudian juga Tuhan itu justru ketika orang-orang Yahudi, mereka pada zaman dahulu mereka sudah capek, mereka harus melakukan ritual, lakukan ini, lakukan ini. Dan hukumnya itu nggak main-main, mati, dirajam. Udah berapa orang dirajam? Kedapatan berzina dirajam, di ini dipotong, macam-macam, saudara. Dan dia punya aturan-aturan itu betul-betul aturan yang benar-benar membebani seluruh umat bangsa Israel. Jadi itu jadi beban. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam legalistik. Dan akhirnya ketika mereka berhasil melakukan hukum Taurat, mereka merasa mereka orang benar, orang kudus, ya. Sebab itu Tuhan banyak sekali, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Yahudi karena merasa sok benar, ya. Dia kasih ilustrasi, ada seorang Farisi masuk ke bait Allah. Oh Tuhan, aku bersyukur aku orang benar. Aku tidak berdosa seperti orang pemungut cukai dan sebagainya. Nah, karena mereka merasa benar, mereka merasa diri mereka itu suci dibandingkan dengan orang lain. Makanya mereka kejar-kejar anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Itulah Paulus sebelum mengenal Yesus. Yang mengejar-ngejar dan kemudian membunuh. Yang menganggap Taurat lah, karena mereka lah yang paling benar, paling suci, dan orang lain itu berdosa, yang pengikut Yesus berdosa, dan akhirnya
dan mereka membunuh. Nah, akhirnya ditangkap Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri menangkap Paulus itu dan akhirnya dia sadar. Nah, saudara, yang ketiga, tujuan daripada Taurat diberikan untuk membawa hati orang-orang kepada Yesus, juru selamat. Karena mereka sudah dibebani dengan aturan-aturan agamawi, aturan-aturan Taurat, belum lagi tradisinya. Wah, enggak, mereka benar-benar orang Yahudi itu benar-benar karena umat Allah benar-benar mereka ketat banget dengan segala aturan. Dan mereka nggak sanggup. Kalau nggak sanggup hukum mati. Dan sebagainya, saudara. Saudara bisa baca itu. Dan kemudian apa yang jadi, saudara? Ketika dalam perjanjian baru, mereka dikuasai, dijajah oleh bangsa Romawi. Udah dijajah bangsa Romawi, udah aturan-aturannya sudah begitu ketat. Akhirnya mereka benar-benar sudah benar-benar udah over banget. Dan akhirnya, saudara, ini membawa mereka membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat membebaskan mereka. Karena setiap hukum Taurat yang dilanggar itu kutuk. Setiap ada hukum Taurat yang dilanggar, mereka berada di bawah kutuk. Mereka benar-benar under curse, benar-benar di bawah kutuk. Sebab itulah ada satu jeritan hati, mereka membutuhkan juru selamat. Mereka membutuhkan Mesias yang dijanji-janjikan itu. Itulah salah satu cara Allah mempersiapkan juru selamat. Dan ternyata dengan perbuatan, dengan segala macam, dan akhirnya mereka jatuh kepada kemunafikan. Tambah jatuh lagi, legalistik. Sok suci, sok benar, dan sebagainya. Ya. Dan itu semakin parah, itu lebih besar dosanya. Dan ketidakberdayaan inilah akhirnya Yesus datang. Yesus datang, jadi bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan kasih karunia. Dan berdasarkan iman. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan sekarang, itu karena kasih karunia. Kasih karunia dan karena iman. Jelas ya di dalam Roma tadi itu jelas berkata ya, bahwa di dalam Roma 3 itu ayat yang kita lihat ayat yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab para nabi dan kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jelas. Dan sekarang ya, keselamatan itu, kebenaran itu telah dinyatakan di dalam Yesus. Ya. Jadi saudara, hukum Taurat itu untuk membimbing justru orang datang kepada Tuhan. Nah, satu lagi, bahwa iman tidak membatalkan hukum Taurat. Artinya begini, bahwa setelah orang percaya sama Tuhan Yesus, setelah orang sudah diselamatkan karena iman dalam Tuhan Yesus, mereka itu dibebaskan dari kutuk Taurat. Karena setiap kali mereka batal melakukan hukum Taurat, mereka kena kutuk. Tapi di atas kayu salib, Yesus terkutuk untuk kita. Dia menanggung semua kutuk yang tadinya kita nggak sanggup lakukan karena ketidakberdayaan. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu di dalam dagingnya. Sehingga kita diselamatkan. Jadi kita bebas dari kutuk Taurat tetapi mendapat berkat Taurat. Sehingga Daud katakan apa, saudara? Kering titah-titahku merindukan Taurat-Tauratmu. Ya. Jadi akhirnya ada kemampuan untuk kita melakukan hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat itu ada kemampuan karena sudah ada Roh Kudus. Nah, itu bedanya ya. Setelah kita percaya Yesus, kita karena kasih karunia kita percaya Yesus, kemudian kita dilahirkan kembali, kemudian kita menerima Roh Kudus, sehingga dengan Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup saleh. Ya, untuk hidup saleh. Jadi kita memang dimerdekakan dari kutuk Taurat, tetapi untuk mendapat berkat Taurat. Sehingga saudara, ya, kita yang 10 hukum Taurat itu bisa kita laksanakan dengan sempurna di dalam Yesus.
hidup kita diubah. Yaitu sedikit ya dari saya tambahan. Jadi itu dahsyat banget ya. Kita lihat terakhir ya yang tadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu apa? Dia sudah semua digenapi dalam dia ya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 justru jadi manusia itu untuk menggenapi hukum Taurat. 8 ayat yang ketiga, Roma 8 yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena ketidakberdayaan oleh daging. Nah, jelas. Ya, jelas sekali lagi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Daging kita ini tidak berdaya, saudara, karena sudah dosa. Ya, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya dalam daging. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi tuntutan hukum Taurat digenapi tidak berdasarkan daging tetapi menurut roh. Lewat Roh Kudus kita mampu untuk melakukan titah-titah Tuhan ya. Karena sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Itu semua karena kasih karunia. Jadi luar biasa ya saudara ya. Jadi keselamatan di dalam Yesus. Dan satu lagi, tadi sudah disinggung nama Ibu Uti juga. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Artinya apa? Kekuatan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus. Kalau kita katakan kita percaya sama Injil, Injil itu muatannya Yesus, saudara. Karena seluruh kitab Taurat dan Injil itu memuat tentang Yesus. Itulah Injil, kabar baik yang menyelamatkan. Pertama orang Yahudi, orang Yunani juga. Bahkan semua Yunani itu mewakili di luar orang bangsa Yahudi. Jadi keselamatan itu untuk seluruh dunia. Untuk seluruh orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama datang untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang lain juga, termasuk bangsa Indonesia. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, kita percaya, kita beriman kepada Yesus. Pada zaman perjanjian lama, wah kalau gitu kan Tuhan Yesus belum datang di dalam perjanjian lama. Mereka nggak diselamatkan. Oh, mereka percaya. Dengan iman mereka diselamatkan. Yesus memang belum datang. Tetapi persembahan-persembahan korban sembelihan, darah yang dipercikan, ditabut perjanjian dan sebagainya, itu menggambarkan Mesias yang akan datang. Itu menggambarkan Yesus penebus yang akan datang. Mereka melihat jauh ke depan dengan iman. Nah, itu yang menyelamatkan mereka. Sedangkan kita yang tidak melihat, kita juga menoleh ke belakang dengan dalam salib itu. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi Injil yang menyelamatkan kita. Injil itu adalah Yesus. Jadi Yesus juga berkata bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu memuat tentang aku. Sekali lagi, Yesus menyatakan pada murid-muridnya dan kepada dunia bahwa seluruh hukum Taurat dan juga saudara, kitab para nabi itu memuat tentang dirinya. Kenapa saudara? Banyak orang yang nggak percaya ya karena mata mereka masih tertutup. Masih percaya, masih diselubungi oleh ilah-ilah. Di mana ayatnya itu yang mengatakan bahwa kitab Taurat dan seluruh kitab Nabi itu memuat Tuhan Yesus? Coba saudara bacakan Lukas 24. Lukas 24 ya. Nah, Lukas 24. Coba baca. Ya, kita baca di dalam ayat yang ke-25, 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa itu kitab Taurat, dan segala kitab-kitab Nabi. Nah itu tentang dia, tentang Yesus. Jelas ya saudara, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jadi itu saja ya, luar biasa pelajaran kita hari ini ya, ini pelajaran pengajaran, dan saya suka pengajaran akan Tuhan Yesus. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini memantapkan kita, saudara. Kita sudah merdeka dari kutuk Taurat, dan kita juga mendapat berkat hukum Taurat di dalam Yesus. Ya, terima kasih Bu Uti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar tadi ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami kupas, yang telah kami bahas, dan telah kami pelajari Tuhan. Tolonglah itu supaya menjadikan kekuatan buat iman percaya kami Tuhan, bahwa kami diselamatkan hanya semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin melanjutkan tugas kami sehari-hari. Tapi sebelum itu kami ingin merenungkan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Dan kalau ada teman-teman yang mau bersaksi, mari Tuhan kuatkan mereka supaya mereka berani untuk menyatakan kebenaran-Mu itu Tuhan di depan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, ya ada lagu ya, lagu favorit kita ya, lagu favorit ketika kita diselamatkan ya. Betapa indah saat ku pilih penebus, alangkah suka cintanya, ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku dari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Ku dikasihku padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku dari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya, sangat luar biasa teman-teman ya, ketika dosa kita diampuni, ketika kita dianggap benar, ketika kita dilayakkan, ketika kita diselamatkan. Kita ini siapa ya teman-teman, siapakah kita ya, karena dosa-dosa dan kelemahan kita, karena kita adalah orang berdosa, kita sepatutnya dihukum ya teman-teman ya. Kita adalah orang-orang yang selayaknya atau berkewajiban untuk masuk neraka, karena disitulah sebetulnya tempat kita. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar, kita diselamatkan. Kita sudah berpindah dari tempat yang jahat itu menuju kepada tempat yang kekal, di mana Yesus ada di sana. Sesuai dengan Yohanes 14, Yesus mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, janji Allah itu tepat, iya benar dan amin ya. Kita satu kali kelak akan bertemu dengan Dia ya, muka dengan muka di rumahnya yang kekal.